Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Zikri Naldi, Erni Rukmayanti, Nur Izzati Hamidah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah Psikologi Umum yang diampu oleh Bapak Selamat Maulana, SPD MPD, tentang perkembangan sosio-emosional dan moral. A. Pengertian dari sosio-emosional. Sosio-emosional berasal dari kata sosial dan emosi. Perkembangan sosial adalah penolong, sedangkan dalam hubungan atau interaksi sosial dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Sedangkan emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. Emosi dibedakan menjadi dua, emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif seperti perasaan senang, bersemangat, atau rasa ingin tahu yang tinggi mempengaruhi individu untuk mengonsentrasikan diri terhadap aktivitas belajar. Emosi negatif seperti perasaan tidak senang, kecewa, tidak bersemangat. Individu juga dapat pengakuan perhatian untuk belajar. Jadi kemungkinan besar dia akan mengalami kegagalan dalam belajarnya. Selain itu, dari segi 6 etimologi, emosi berasal dari kata bahasa Latin bergerak yang artinya menggerakkan, bergerak. Kemudian ditambah dengan awalan e untuk memberi arti bergerak, menjatuh. Makna ini menyiratkan kesan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. B. Tahap-tahap perkembangan sosio-emosional. 1. Perkembangan sosio-emosional masa kanak-kanak. Selama masa ini, anak-anak dalam proses sosio-emosional, yang anak-anak semakin belajar mandiri dan menjaga diri mereka sendiri, mengembangkan keterampilan, kesiapan bersekolah, dan meluangkan waktu bermain dengan teman-teman sebayanya. Perubahan yang pertama dalam proses sosio-emosional adalah perubahan pada relasi anak dengan orang tua. 1. Relasi dengan keluarga. Seperti kasih sayang merupakan suatu aspek penting dari relasi keluarga selama masa anak-anak. Kedua, relasi saudara, sekandung, dan urutan kelahiran, seperti menunjukkan bahwa anak-anak berinteraksi lebih positif dan lebih bervariasi dengan orang tuanya dari nada dengan saudara sekandungnya. 3. Relasi teman sebaya. Teman sebaya adalah anak-anak yang tingkat usia dan kematangannya kurang lebih sama. 2. Perkembangan sosio-emosional masa remaja. Remaja awal berumur mulai 12, 13 sampai 17 tahun dan remaja akhir berumur 17 sampai 21 tahun. Umumnya para remaja terjadi sturm und Drang, artinya suatu masa di mana terdapat ketegangan emosi yang dipertinggi yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam keadaan fisik dan bekerjanya kelejar-kelejar yang terjadi pada waktu ini. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosio-emosional. Hurlock 1993 mengungkapkan hal-hal yang dapat mempengaruhi perkembangan sosio anak antara lain: A. Kondisi fisik, B. Kondisi psikologi, C. Kondisi lingkungan. Faktor-faktor perkembangan sosial dan emosi anak. Ada beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sosial dan emosi anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, faktor hereditas. Faktor ini merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua biologis atau orang tua kandung kepada anaknya. Jadi, dapat dikatakan faktor hereditas merupakan pemberian biologis sejak lahir.
Pembawaan yang telah ada sejak lahir itulah yang menentukan perkembangan anak untuk di kemudian hari. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor ini bisa diartikan sebagai kekuatan kompleks dunia fisik dan sosial yang memiliki pengaruh dalam susunan biologis serta pengalaman psikologis, termasuk pengalaman sosial dan emosi anak sejak sebelum ada dan sesudah dia lahir. Nah, faktor ini meliputi semua pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya pengaruh-pengaruh berikut ini. A. Keluarga. Keluarga menjadi lingkungan yang pertama dan utama. Dengan demikian, keluarga memiliki peran yang utama dalam menentukan pengembangan sosial dan emosi anak. Di lingkungan keluarga inilah anak pertama kali menerima pendidikan, sedangkan orang tua mereka merupakan pendidik bagi mereka. B. Sekolah. Sekolah merupakan lingkungan kedua bagi anak setelah lingkungan keluarga. Di sekolah, anak berhubungan dengan guru dan teman-teman sebayanya. Hubungan antara guru dan anak dengan teman sebaya dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial anak. C. Masyarakat. Masyarakat di sini diartikan sebagai kumpulan individu atau kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Budaya, kebiasaan, agama, dan keadaan demografi pada suatu masyarakat diakui ataupun tidak memiliki pengaruh dalam perkembangan sosial dan emosi anak usia dini. D. Faktor umum. Faktor umum adalah faktor campuran dari faktor hereditas dan faktor lingkungan. Faktor umum juga dapat mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, sehingga dalam tahapan ini terjadi banyak perubahan. Di dalam psikologi, remaja dikenal sedang berada pada masa strong and stress, yang artinya remaja sedang menghadapi badai dan topan dalam kehidupan perasaan dan emosinya. Tidak heran bila kita menemui seorang remaja yang sedang sangat bersemangat, tiba-tiba berubah menjadi tampak tak bersemangat. Atau mungkin ada pula remaja yang pemberani, tiba-tiba berganti merasa takut yang berlebihan. Hal ini wajar dialami oleh remaja, sebab mereka sedang masa pencari jati diri dan berusaha menemukan konsep dirinya. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk memiliki moral yang kuat. Moral merupakan aspek kepribadian seseorang yang diperlukan untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Terdapat 3 tahapan perkembangan moral yang terjadi pada masa remaja, yaitu tingkat prakonvensional, tingkat konvensional, dan tingkat pasca konvensional. Pada tingkat prakonvensional, perkembangan moral masih ditafsirkan oleh seseorang berdasarkan akibat fisik yang akan diterimanya. Seseorang yang berada dalam tingkat prakonvensional menilai moralitas dari tindakannya yang mendapatkan konsekuensi secara langsung, baik itu hukuman maupun reward. Pada tingkat konvensional, aturan-aturan moral dipatuhi atas dasar memenuhi harapan keluarga maupun masyarakat. Seseorang yang berada di tahap ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan orang lain. Pada tingkat pasca konvensional, moralitas menjadi pendirian pribadi. Baik dan buruk sudah dipertimbangkan secara personal, sehingga tidak terlalu. Perkembangan kemampuan sosial emosional si anak dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu keturunan, lingkungan, dan faktor lainnya. Itu sebabnya ada beberapa anak yang memiliki kemampuan beradaptasi sangat tinggi, di mana ia tak sungkan saat bertemu orang baru, mudah berbaur di lingkungan baru, dan ramah pada orang-orang yang bahkan baru ditemuinya. Bisa jadi kedua orang tuanya memang memiliki pembawaan yang luas dan mudah bergaul. Ada 5 cara mengembangkan sosial emosional anak usia dini yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan sosial anak, yaitu 1. Menjadi contoh untuknya. 2. Ajak bermain dengan teman sebayanya. 3. Ajari untuk berbagi makanan ataupun meminjamkan mainan ke temannya. 4. Bercerita atau membacakan dongeng. Dan 5. Perkenalkan dengan pengalaman baru. Mungkin itu saja penjelasan presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.